tes semester anak-anak ya, untuk tes semester nanti akan akhir November ya, akhir November anak-anak. Jadi siapkan, nanti bagian dari materi hari ini akan saya keluarkan. Oke anak-anak, saya akan berbagi share dulu. Ya, akan berbagi share. Oke. Oke. Ya, kita akan mulai. Kita akan belajar lebih dalam tentang sudut istimewa ya. Ini istimewa. Ya, istimewa perbandingan trigonometri. Ya, sebelumnya coba diingat yang kemarin anak-anak, rumus kemarin ya, akan saya tunjukkan lagi untuk rumus kemarin. Apa itu sin, apa itu cos. Nah, coba perhatikan ini. Sin ya, ini sin, perhatikan itu adalah depan bagi miring. Ya, depan bagi miring. Kalau sudut alfanya ini berarti depannya ini, miringnya ini, oke? Yang cos anak-anak, cos adalah samping bagi miring. Samping itu ini, sudutnya ini ya, diperhatikan. Jadi pertama kali kamu lihat adalah sudutnya dulu. Tentukan sudutnya dulu, tentukan posisinya dulu biar tahu samping, miring, dan depannya. Ya. Nah, kalau sudutnya di sini, berarti depannya ini, sampingnya ini, miringnya ini. Cos itu adalah samping miring. Tangan itu adalah depan samping. Ya, perhatikan untuk kosekan adalah miring bagi depan, sementara sekan itu adalah miring bagi samping. Terus untuk CTG ya, tangan adalah samping bagi depan. Oke, itu harus diingat dulu. Oke, sekarang kita akan mulai untuk sudut istimewa ya. Nah, sudut istimewa ini sebenarnya sudah kita perhatikan ya, ketika kalian membeli satu pasang segitiga ya, satu pasang penggaris segitiga, maka itu kalau standar itu akan menerima dua segitiga yang ukurannya adalah sudut 60, 30 dan sudut 45. Ya, ukurannya seperti itu. Ya, perhatikan. Jadi mungkin selama ini mungkin untuk kalian tidak memperhatikan ya, bahwa satu pasang segitiga itu sudutnya sudah tetap, sudah standar. Ya, mungkin waktu SMP sudah pernah membeli ya. Ya, waktu SMP sudah pernah membeli. Dan sudutnya adalah 30, 60. Dan satunya adalah 45, 45. Ya, 45, 45. Itu ya. Coba sekarang kita akan lihat untuk harga sudut istimewa ini seperti ini ya. Kalau kita memiliki sudut 30, 60, perhatikan ya, 30, 60. Bentar, saya mau pakai pen dulu. Oke. Ya. Diperhatikan. Sudut ini sudah pasti kalau ini 30 dan ini 60. Pasti ukurannya ya, perhatikan ukurannya pasti di sini adalah 1. Di depan sudut 30 itu 1, di sisi miringnya adalah 2, di sisi sampingnya adalah akar 3. Ya, akar 3. Jadi kalau ini dalam bentuk X, ini X, ini 2X, ini akar 3X. Ya, ya ini perhatikan dulu. Itu adalah sudah standar, sudah ketetapan. Nah, sesuai dengan rumus-rumus yang tadi, sin cos tangen, kita akan mencari sudut sin cos tangennya, nilai dari sin cos tangennya. Ya, nah, coba perhatikan. Saya punya nilai sin 30 derajat. Maka nilainya adalah sin tadi apa? Depan. Depannya berapa? 1. Miringnya berapa? 2. Oke, mudah ya. Ya, cukup asal kalian tahu rumusnya dan tahu sudut-sudutnya. Oke ya. Terus sekarang untuk cos 30. Cos 30 apa? Samping. Sampingnya berapa? Sampingnya itu adalah akar 3. Oke. Bagi miringnya berapa? 2. Oh, berarti bisa saya tulis setengah akar 3. Oke ya anak-anak. Nah, sekarang untuk tangan anak-anak. Untuk tangan 30. Tangan itu apa? Depan. Depannya berapa? Depannya adalah 1.
Sampingnya berapa? Sampingnya adalah akar 3. Oke? Ya. Kadang-kadang dalam penulisan seperti itu tidak boleh, maka kamu harus mengalihkan dengan akar 3 dibagi dengan akar 3. Hasilnya adalah akar 3 kali akar 3 itu 3 anak-anak. Ya, maka hasilnya adalah 1/3 akar 3. Oke? Nah, ini harus diperhatikan dulu anak-anak. Nah, sekarang untuk yang 60. Nah, sekarang yang 60. Perhatikan yang 60 ya. Perhatikan 60. Kalau 60 kita lihatnya dari sini. Ya, 60 kita lihatnya dari sini. Perhatikan, lihatnya dari sini 60. Ya. Maka sin 60 derajat sama dengan, kalau ini sudutnya ini berarti depannya yang ini. Ya, depannya ini. Berarti berapa? Akar 3 bagi miringnya tetap 2 atau setengah akar 3. Oke. Bentar ya anak-anak, saya minum dulu serak. Sekarang untuk yang cos. Yang cos 60 itu sama dengan, perhatikan, cos 60, berarti sampingnya mana? Sampingnya adalah 1 ya. Kalau sudutnya 60, sampingnya 1, berarti 1 bagi 2 sisi miring. Sekarang untuk tangen anak-anak. Untuk tangen 60. Tangen depannya mana? Depannya itu ini. Ya. Depannya adalah akar 3. Maka di sini adalah akar 3 per sampingnya berapa? 1. 1 atau bisa langsung akar 3. Itu ya anak-anak. Ya, cukup mudah toh? Ya, nanti untuk yang sekan, kosekan, kotangan bisa dicari ya. Nanti bisa dicari. Terus sekarang untuk yang sudut 45, sorry ya 45, oke, yang 45. Ini dilihat dari 45 yang bawah, sama dilihat yang 45 yang atas itu sama aja, karena ini adalah segitiga sama kaki di sini, oke. Sekarang kita cari dengan sin 45. Ya, sin 45 itu adalah depan ini dibagi akar 2. Penulisan seperti ini harus kita kalikan dengan akar 2 dan akar 2 sama dengan berapa? Setengah akar 2. Oke? Ya. Di sini untuk kos nanti harganya berapa nanti kos, Pak? Nah, misalkan gini. Oh, kos itu kalau kita ngambil sampingnya dari sini berarti sama ya, akar 2. Akar 2 kali akar 2 itu sama dengan setengah akar 2. Oke. Nah, jadi nilai yang sama antara sin dan cos itu adalah pada sudut 45. Ya, sudut 45. Sekarang untuk tangen. Ya, untuk tangen. Tangennya berapa? Depan bagi samping. 1 bagi 1 berarti 1. Oke, anak-anak ya. Ini adalah tentang sudut lancip ya. Tentang sudut lancip ya. Ini perhatikan seperti ini tadi. Ya. Sekarang mesti ada sudut 90 sama 0 ya anak-anak. Nah, ini kalau dibuat tabel ya, nanti harus ingat. Tapi ini kalau kamu nanti menghafal tabel itu agak sulit. Lebih baik kamu menghafalkan adalah segitiganya ini. 1 segitiga itu bisa sudah mengetahui untuk sin cos tangen dari 30, 60 dan sin 45. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan untuk tabelnya anak-anak. Ya. Sin 0 itu adalah 0 ya, sin 0 adalah 0. Ini 30. Ini 45. Ini 60 dan ini 90 anak-anak. Nah, ini kalau kalian perhatikan antara nilai sin dan cos itu saling berkebalikan. 0 di sini di tengah di sini. Jadi balikan. Terus yang sama ini. Ya, ini adalah sama. Oke. Sementara ini adalah setengah akar 3, kebalikannya yang cos ini. Nah, sekarang nilai tangan itu coba perhatikan, nilai tangan adalah sin dibagi
cos. Jadi tangen alfa itu bisa saya rumuskan sin dibagi cos. Oke ya. Nilainya kalau 0 dibagi 1 itu hasilnya 0. Oke. Setengah dibagi setengah akar 3 itu adalah sepertiga akar 3. Sementara kalau setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 sama dengan 1. Oke ya. Terus setengah akar 3 dibagi setengah ini tinggal dicoret, tinggal akar 3. Yang harus diperhatikan adalah ini. 1 dibagi 0 itu adalah hasilnya adalah tak terhingga. Ya, ini adalah simbol dari tak terhingga. Perhatikan. Ya. Jadi kalian ini sebagai sudut istimewa harus hafal. Ya, sudut istimewa ini harus hafal. Nah, jadi lebih baik yang kamu ingat itu adalah ini. Ya, adalah ini. Nah, misalkan sudutnya 0 ya anak-anak. Misalkan sudut 0. Kita mencari sudut 0 itu kan seperti ini. Ini sudutnya 0. Kita ambil dari sini. Nilai sinnya berapa? Nah, sinnya kan 0 di sini anak-anak. Karena apa? Depannya kan nggak ada. Depannya kan harusnya gini, seperti ini ya. Ini depan misalkan. Ya. Tapi kalau ini mepet sini, berarti kan depannya 0. Kalau depannya 0, berarti nilainya sinnya kan 0. Jadi sin 0 itu kan 0 dibagi panjangnya ini. Ya. Panjangnya berapapun, itu tetap nilainya 0. Kan gitu. Ya. Itu yang harus diperhatikan. Oke. Ya. Terus yang harus diperhatikan lagi, untuk nilai cosnya juga sama. 45-nya seperti ini. Tabelnya anak-anak harus hafal. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk menghafal tabel itu mudah anak-anak. Ya. Coba perhatikan ini. Perhatikan ini ya. Saya punya nilai sin. Di sini adalah 0, di sini 30, di sini 45 derajat, di sini 60 dan ini 90 derajat. Perhatikan, untuk sin 0 mudah. 0 ini 1 diakar bagi setengah. Jadi ini urut ya, ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Terus lalu diakar kasih setengah semua. Nah, ini adalah nilai dari sinnya. Yaitu berapa? 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, akar 4 berapa? 2. 2 bagi 2 adalah 1. Oke. Nah, sekarang yang cukup dihafalkan kalau kamu ingin menghafal itu cukup sinnya saja. Mengapa? Karena kosnya nanti tinggal dibalik. Kosnya tinggal dibalik, ya. Ditulis mulai dari 0 sini. 1 ya, mulai dari 1 di sini. Terus setelah 1 geser sini berapa? Setengah akar 3. Terus ini berapa? Pas tengah itu setengah akar 2. Terus di sini setengah dan di sini 0. Jadi anak-anak, untuk tabel nilai trigonometri cukup kalian menghafalkan untuk sinnya saja. Kosnya nanti tinggal dibalik. Bagaimana tangen? Nah, tangan tinggal di sinnya, nilai sinnya dibagi dengan kosnya 0. Oke. Nah, sekarang ini setengah dibagi setengah akar 3. Coret-coret tinggal seper akar 3. Ini akar 3, ini akar 3 berarti sepertiga akar 3. Lah, kan mudah toh? Ya. Sementara untuk 45-nya ini sama berarti 1. Ini setengah akar 3 sama setengah. Coret tinggal akar 3. Oke. Nah, 1 bagi 0 sama dengan tak terhingga. Jadi intinya ini aja dihafalkan. Nanti tinggal kosnya dibalik, tangnya tinggal sin dibagi kos. Oke ya anak-anak itu. Ya, coba perhatikan. Terus sekarang kita akan menginjak beberapa soal penggunaannya. Coba perhatikan ini anak-anak. Ya, coba perhatikan ini. Ya. Coba perhatikan. Ini bentuk bangun seperti ini anak-anak. Ya. Kalau ini 45, karena sudutnya yang ada nilainya adalah 10 di sini, 45. Kalau ini 45, pasti di sini 45 juga. Mengapa? Karena segitiga sama kaki.
Kalau ini sama, maka ini juga 10. Nah, ya. Sekarang kita mencari ini. Oke, kita mencari ini. Coba perhatikan, mencari ini. Bagaimana carinya ini? Coba diingat dengan rumus Pythagoras, yaitu berapa? Ya. Untuk mencari BD, perhatikan, untuk mencari BD kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Oke? AB ini berapa AB ini? Coba dilihat ini. 10. Berarti kan 10 kuadrat plus ini berapa? 10 juga. Ya, 10 kuadrat. Berarti berapa? Sama dengan 100 ditambah 100. Oke? Nah, sekarang BD itu sama dengan di akar dari ini berapa? 200 ya. 200 atau 2 kali 100. Nah, 100-nya bisa keluar, berarti menjadi 10 akar 2. Nah, berarti ini berapa? 10 akar 2. Intinya gini anak-anak. Kalau di sini X, di sini X, maka di sini adalah X akar 2. Ya, ingat-ingat ya. Ini adalah X akar 2. Jadi X-nya berapa? 10. Berarti 10 akar 2. Oke ya. Nah, jadi untuk DB sudah ketemu yaitu 10 akar 2. Sekarang coba perhatikan. Di sini 60. Apakah kita bisa mencari yang CB? Nah, ya. Coba kita akan mencari CB atau BC. Nah, coba perhatikan. Kita mencari ini depan dari sudut 60. Sisi miring sudah tahu. Ya, sisi miring sudah tahu. Lah, ini pakai rumus apa? Nah, pertanyaan gini. Kalau depan sama miring itu berarti rumusnya sin. Oke. Depan bagi miring. Itu sudutnya adalah sin. Nah, kan gini. Sin 60. Nah, oke. Sin 60. Sekarang depannya berapa? Depannya nggak tahu. BC. Miringnya sudah tahu. Tulis saja. Sudah tahu. Oke. Nah, sekarang perhatikan ini. Sudut 60 berapa tadi? Ya, setengah akar 3. Oke, setengah akar 3. Nah, di sini kalian harus berlatih untuk operasi aljabar, mindah-mindah sisi. Maka BC itu sama dengan, kan kita mencari ini ya, BC ini ya. Ini pindah ini kan menjadi pembagian. Pindah ruas jadi perkalian, berarti 10 akar 2 setengah akar 3. Oke, 10 corak dengan ini bisa tak? 5 akar 2 sama akar 3 itu sama dengan akar 6 cm. Jadi BC-nya itu sama dengan 5 akar 6 cm. Nah, sudah ketemu. Sekarang tinggal satu. Nah, tinggal DC-nya atau CD-nya. Nah, ini coba ini perhatikan. Nah, ini sementara di sini udah tahu, di sini udah tahu. Kita bisa mengerjakan, ya, kita bisa mengerjakan dengan kos juga bisa, dengan tangan juga bisa. Mengapa? Karena kalau untuk mencari ini, ya, samping itu kan kita punya rumus kita punya rumus kos dan tangan. Ya, oke, kita punya rumus kos dan tangan. Kita akan coba pakai apa? Pakai tangan ya, pakai tangan. Tangan itu apa? Tangan 60 itu kan depan, ya, depannya berapa? Depannya adalah 5 akar 6. 5 akar 6 dibagi sampingnya nggak tahu, yaudah dibiarkan dulu. Jadi matematika itu kalau nggak tahu jangan dipikir, tulis aja apa adanya. Kebanyakan kalian itu nggak tahu dipikir terus nggak akan ketemu. Namanya aja nggak tahu. ditulis saja apa adanya. Sementara tangan 60 berapa? Ya, tangan 60 berapa tadi? Akar 3. Kita mencari BC. Nah, pindah aja ruas. Ini berubah menjadi sini perkalian, sini menjadi pembagian. Berarti BC itu sama dengan, ini pindah sini ya, ini pindah sini, ini pindah sini. Berarti 5 akar 6 dibagi akar 3. Ini yang bisa dihitung adalah akar sama akarnya. 5-nya nggak bisa, berarti 5 akar 2 cm. Cukup, ini sudah ketemu yaitu
5 akar 2. Ya, jadi ini semua menggunakan perbandingan trigonometri. Oke ya. Jadi yang ini, yang tangan tadi bisa pakai cos juga. Ya, mana yang kalian anggap lebih mudah. Oke ya. Mana yang anggap lebih mudah yang mana. Sekarang coba perhatikan yang contoh soal berikutnya. Nah, coba perhatikan contoh soal berikutnya seperti ini. Ya. Oke. Ya, saya geser dulu ini biar saya punya ruang untuk nulis. Ya. Kita diminta untuk menentukan nilai sin sama kotangan. Kotangan itu lawannya dari tangan. Ya, COT, ada CTG juga. Diketahui kosnya ini. Ya, ini harus diartikan dulu anak-anak. Ini harus diartikan dulu. Bagaimana mengartikan? Nah, kos A itu sama dengan 3/5. Oke, kita buat segitiga. Ya, anggap aja ini kuadran 1 ya. Jadi 0 kuadrannya ini. 0 sampai 90. Kita buat segitiga seperti ini. Sudut A-nya di sini. Nah, kos itu apa? Kos itu samping. Miring. Nah, kalau ini samping miring, maka sampingnya berapa? 3. Miringnya adalah 5. Oke, nah seperti ini. Padahal kita ingin mencari sin. Sin itu harus tahu depan. Depannya berapa? Pythagoras kembali main. 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat di akar. Ya, berapa? 25 dikurangi 9. Ya, sama dengan akar 16 sama dengan 4. Oke, berarti ini 4. Nah, udah ketemu ya? Udah ketemu. Jadi itu caranya. Ya, ini harus diartikan dulu, harus dirumuskan dulu. Sekarang kita tinggal mencari sin. Oke, kita cari sin. Coba perhatikan cari sinnya. Sin A sama dengan apa? Depan bagi miring. Depannya berapa? Depannya 4. Miringnya berapa? 5. Mudah ya? Mudah lah. Sekarang untuk kotangan anak-anak. Nah, kotangan itu apa? Itu lamanya tangan. Berarti samping bagi depan. Sampingnya berapa? 3. Depannya berapa? 4. Nah, oke tak? Oke. Nah, mudah ya. Ayo, matematika itu mudah, nggak usah dibuat pusing. Ya, yang pusing itu ya matematika itu masalahnya tidak serumit dengan masalah cinta kalian. Jadi ada orang berkata, masalah cinta tidak serumit masalah cinta lebih rumit dari masalah matematika. Gitu ya. Gitu. Sekarang yang kedua anak-anak. Yang kedua perhatikan yang kedua. Yang kedua. Ya, saya garis dulu yang kedua, perhatikan yang kedua. Diketahui apa? Tangen. Tangan B itu sama dengan akar 2. Oke ya. Ini juga saya batasi dengan sudut 90 derajat dulu. 0 sampai 90 derajat. Tangan itu apa? Tangan itu depan dibagi samping. Nah, coba perhatikan. Ini kok tidak ada sampingnya. Oh, berarti sampingnya dianggap 1. Ya. Kalau nggak ada itu dianggap 1. Sekarang kita buat segitiganya. Ya, kita buat segitiganya anak-anak. Oke, begini. Ini akar 2, ini 1. Yang nggak tahu apa miringnya. Miringnya harus dicari dulu. Miring itu adalah penjumlahan dari sisi yang lain dikuadratkan. Berarti miringnya itu sama dengan ya, saya akar 2 kuadrat 1. Berarti ini sama dengan berapa? Akar 2 berapa? Dikuadratkan sama dengan 2. Kurangi 1 sama dengan 1. Oke? Berarti ini sama dengan 1. Ya. Jadi akar 2 dikuadratkan sama dengan 2. Sementara 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, ditambah ini tambah ini berarti berapa? Ini berarti 3. Ya, ini berarti 3. Berarti ini adalah akar 3. Oke ya. Ini 2 1 akar 3. Nah, sekarang kita sudah punya. Kalau ini B, ya ini B sebagai B ya.
kita cari cos-nya. Cos B. Cos itu apa? Samping 1 dibagi miring akar 3. Oke. Nah, nulis seperti ini itu tidak lazim atau tidak boleh. Karena apa? Karena pembagi akar itu harus dirasionalkan dulu. Kamu kalikan dengan akar 3, kamu kalikan dengan akar 3. Akar dengan akarnya hilang menjadi 1/3 akar 3. Cukup. Sekarang untuk yang kosekan. Nah, apa kosekan itu? Nah, ini kebalikan dari apa? Kan gitu. C itu kebalikan dari S. S itu apa? Sin. Nah, sin itu apa? Nah, kan harus gitu pertanyaannya. Sin itu apa? Oh, sin itu depan dibagi miring. Berarti ini dibalik. Miring dibagi depan. Miringnya berapa? Ya, miringnya berapa tadi? Akar 3. Oke. Depannya berapa? 2. Ya. Depannya miringnya adalah akar 3, depannya adalah akar 2. Kalau saya kalikan dengan akar 2, saya kalikan akar 2 itu menjadi akar 2 dan akar 2 itu sama setengah ya. Setengah 6. Oke ya, itu adalah untuk mencari dari sisi yang lain kalau harga yang lain itu diketahui. Perhatikan ini. Oke anak-anak. Sekarang kita akan menginjak ke yang berikutnya. Ya, akan menginjak ke contoh soal yang kedua. Oke, nah ini contoh kedua. Ini sudah mencari nilai, maka nilai tadi harus hafal anak-anak. Ya. Kita punya soal sin 30 ditambah cos 45 derajat. Oke. Sin 30 berapa tadi? Setengah. 45 berapa? Setengah akar 2. Apakah ini bisa jumlah? Tidak. Mengapa? Nah, kan gitu. Ini tidak ada akarnya, ini ada akarnya. Itu tidak bisa jumlah. Nah, ini bagaimana? Ya sudah ini nilainya. Ya. Jadi nilai sin 30 plus cos 45 adalah nilainya setengah plus setengah akar 2. Oke. Nah, sekarang ini perhatikan. Sekarang ini. Tentukan dari sin 45 derajat dikali tangan 60 ya, ini dikali ya, ini titik dikali plus cos 45 dan kotangen dari 60. Nah, perhatikan. Sin 45 berapa tadi? Setengah akar 2. Yang tangan 60 berapa? Ya, nanti kalau tidak ingat dia tabel ya. Tangan 60 adalah akar 3. Oke. Nah, ini cos 45. Cos 45 adalah setengah akar 2. Oke. Sekarang ini. Nah, coba perhatikan ini. Kotangen 60. Nah, kotangen 60 itu lawannya dari 60. Padahal 60 adalah akar 3. Berarti ini adalah seperakar 3. Nah, oke. Nah, sekarang ini ada yang sama enggak ini? Ya, ini ada yang sama enggak? Ini setengahnya ada yang sama, ya. Ini ada yang sama, ini ada yang sama. Ini bisa saya keluarkan. Setengah akar 2, ini tinggal akar 3 seperakar 3. Seperakar 3 kalau mau dirubah, setengah akar 2, akar 3 plus 1/3 akar 3. Nah, apakah ini bisa jumlah? Bisa. Ini berapa ini? Ini kan 1, ini 1/3. 1/3 itu berapa? 1 itu kan 3/3 ya. Berarti setengah akar 2 dikali, ini tambahnya berapa? 4/akar 3. Sama dengan berapa? Ini bisa coret ya. Nah, ini kalau dilipat seperti ini, berarti 2/3 akar 6. Ini adalah hasil akhirnya. Oke anak-anak, itu adalah contoh-contoh untuk yang lain. Ya, untuk yang lain nanti kita variasi dengan model contoh-contoh yang lain. Oke ya, itu dulu. Saya akan mau lihat yang bergabung berapa. 62 ya. 62 seperti biasa anak-anak. Ya, seperti biasa silakan nanti bisa apa itu namanya mencatat ya, seperti biasa mencatat LKS-nya untuk ini
minggu depan ya. Jadi minggu depan LKS, hari ini Mate kamu mencatat untuk apa materi hari ini. Oke? Mesti nggak ada pertanyaan ini. Sudah 45 anak-anak kita mengadakan Mate ya, sudah 45 mengadakan Mate. Nah, mungkin nanti di dalam soal anak-anak ya, mungkin dalam soal yang harus perhatikan seperti ini tadi. Ya, seperti tadi. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Misalkan ya, misalkan gini. Diketahui sin alfa sama dengan berapa? 4/5 misalkan. Ya, 4/5 sin alfanya. Bagaimana untuk mencari cosnya? Nah, kan gitu. Nah, di sini sin itu apa? Sin itu depan. 5-nya itu apa? Miring. Oke. Nah, padahal cosnya itu harus tahu sampingnya. Kamu buat segitiga aja. Nah, kamu buat segitiga seperti ini. Ini A, ini depan. Nah, kan tinggal cari ini. Ini berapa? 5 kuadrat, 4 kuadrat di akar. Ya, ini hasilnya 3. Nah, kalau sudah temu 3, kamu mencari nilai cosnya mudah. Nah, mencari tangan juga mudah. Ya, mencari kosekan juga mudah. Mencari sekan mudah. Mencari kotangan mudah. Coba kita cari ini ya. Ya, coba kita cari 1, 2, 3, 4, 5 ini. Cos itu apa? Cos itu samping. Sampingnya berapa? Sampingnya adalah 3/5. Ya, samping bagi miring. Tangan itu apa? Depan. Depannya berapa? 4. Sampingnya berapa? 3. Kosekan. Kosekan itu lawannya sin, anak-anak. Ya. Sekan itu lawannya sin atau sepersin. Kalau sepersin, kalau sin itu kan 4/5. Berarti ini 5 menjadi 4. 5/4. Oke. Sekan itu lawannya cos, sepercos. Cos itu apa? Samping dibagi miring. Oh, berarti miring bagi samping. Oke. Tangan itu apa? Lawannya tangan. Tangan itu apa? Depan bagi samping. Berarti dibalik. Samping bagi depan. Itu ya. Nah, itu. Itu mungkin akan saya review dari atas lagi biar kalian yang langsung mencatat bisa mencatat ya. Tapi harusnya mencatat nanti juga boleh. Asal tidak lebih dari jam 5 kalau kamu ingin nilainya bagus. Ya. Nah, dari sini ya. Dari sini kita ada sudut segitiga ini. Dari sudut 30 sama 60 nilai-nilainya. Nah, ketika kita sudah tahu ukurannya seperti ini, maka kita bisa menentukan sin cos tangannya. Nah, sin cos tangannya. Nah, terus ini yang 45. Ya, yang 45. Seperti ini. Nah, terus kita bisa buat tabel seperti ini. Nah, mungkin juga menjadi pertanyaan. Loh, di sini sudutnya 30, 60, 45 sama 90, kok di sini ada sudut 0? Nah, mungkin perlu dijelaskan enggak? Coba, bagaimana kok nilai sudut 0-nya itu bisa mendapatkan nilai seperti itu? Ya, coba perhatikan untuk nilai sudutnya. Ya, coba saya akan jelaskan untuk sudutnya. Bentar, ini biar turun dulu ya anak-anak. Saya turunkan dulu. Ini saya turunkan dulu. Oh, ini saya harusnya sampai sini. Bisa geser dulu. Oke. Terpotong. Bentar. Ini. Ya. Di sini saya akan menerangkan kok bisa sudut 0 itu harga sinnya 0. Ya, kan gitu. Ya.
Coba perhatikan ini ada segitiga seperti ini. Ya, sudutnya katakan 30. Nah, ya. Terus segitiga ini saya perkecil lagi. Jadi di sini sudutnya 20. Terus saya perkecil lagi. Sudutnya 10, terus 0. Ternyata ini. Sin itu kan ini. Depan dibagi miring. Depannya semakin kecil, sin itu. Ya. Sin ya. Depan dibagi miring. Ini depannya semakin kecil, depannya semakin kecil. Lah, kalau sudut 0 seperti ini, berarti kan depannya 0. Ya. Kalau ini R, ya, sebagai jari-jari, nah kan gitu. Ya. Itu logikanya seperti itu. Lah bagaimana kalau 90, Pak? Nah, kalau 90 berarti kan 90. Ya, akan saya balik menjadi diperbesar sudutnya. Ya. Kalau saya punya seperti ini, katakan ini 60. Kalau saya perbesar jadi seperti ini, oke, depannya kan ini. Ya, depannya ini. Jadi dari sini depannya sini, sekarang depannya sini. Kalau saya perbesar lagi sudutnya, depannya ini. Nah, kalau sudut 90 berarti kan ini. Nah, depannya apa? Depannya kan sama dengan ini. Ya, kan ini depannya dari sini. Saya perbesar menjadi ini, saya perbesar menjadi ini. Nah, kalau diperbesar lagi sudut 90 kan depannya ini. Depan sama dengan R. Ya, depan sama dengan R. Maka kalau depan sama dengan R berarti kan sin 90 sama dengan R bagi R sama dengan 1. Ya, itu logikanya seperti itu anak-anak. Oke. Demikian materi hari ini ya, ada beberapa contoh soal. Ada beberapa yang harus diperhatikan. Yaitu apa? Nilai-nilai sudut istimewa. Ya, nilai-nilai sudut istimewa. Silakan kalian untuk memperhatikan sudut istimewa, terus nanti akan saya buat menjadi soalnya juga untuk tes akhir semester ya.